Pada saat ini kami teman-teman dari Ibu Esther, dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wanita Kristen Indonesia Bengkalis ikut merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian daripada almarhum Amang Simanungkalit. Pada saat Amang ini dirawat, kami sempat masuk ke ruang ICU dan kami berdoa bersama, dan ketika kami bernyanyi, di samping telinganya ada respon dari dia. Sampai perawat mengatakan, Bapak itu merespon. Dia seolah-olah ingin berbicara, tetapi dia hanya bisa berbicara di dalam hatinya. Itu membuktikan bahwa dia merespons lagu pujian kepada Tuhan yang diperdengarkan kepadanya. Dan sebagai orang yang percaya, tentu itu adalah respon yang sangat baik. Ibu Esther, kami melihat bagaimana ibu pada saat Amang Simanungkalit ini dirawat benar-benar sangat terpukul. Sampai ibu makan pun susah, tidur pun susah, dan sampai ibu juga sempat dirawat di Rumah Sakit Santa Maria, dan saya juga hadir pada waktu itu ketika ibu dirawat di sana. Artinya kami bisa melihat bagaimana sedihnya ibu, terpukulnya ibu pada saat Amang ini ada di dalam keadaan sakit. Dan pada saat ini juga Tuhan punya rencana yang baik buat Amang Simanungkalit. Inilah yang terbaik, Bu. Kita semua sudah berdoa. Saya yakin semua anggota di DPC PWKI Bengkalis membawa Amang ini selalu di dalam doa syafaat mereka. Demikian juga saya pribadi selalu menyebut nama Amang ini. Tapi kehidupan, kematian adalah otoritas daripada Tuhan yang tidak bisa kita intervensi. Bahwa kematian adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Memang pasti sedih ya Bu ya, sangat sedih. Saya bisa merasakan bagaimana sedihnya ibu. Karena pada saat dia masih dirawat aja, saya sudah melihat sedihnya ibu itu seperti apa. Bagaimana sayangnya dengan almarhum ini. Tapi ibu, ada firman Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada ibu, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, karena dia melihat bagaimana orang di sana pada saat ditinggalkan oleh yang terkasih benar-benar terpukul, bahkan larut di dalam kesedihan. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada ibu, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Demikian firman-Nya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ibu sakit, sedih, duka yang mendalam. Tapi seperti yang kami katakan adalah sebuah fakta, realita bahwa kematian adalah bukan mitos, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi ya Bu ya. Oleh karena itu, ikhlaskanlah Amang ini. Ya, ikhlaskanlah supaya ibu jangan berlarut-larut. Boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan berlarut-larut ya Bu ya. Karena nanti akan mencuri sukacita, kebahagiaan, dan juga akan kena dengan anak kita yang dua ini, ya. Dan tentu di dalam Tuhan melalui firman-Nya ini ada pengharapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menerima
kehidupan yang kekal, dan itulah tujuan akhir kita hidup orang yang percaya. Tinggal masalah waktu, Bu. Suatu saat Ibu juga akan bertemu dengan Amang almarhum ini, ya. Tetapi pada saat ini Tuhan lebih dahulu memanggil Amang ini, ya. Oleh karena itu, Bu, bangkit dan berjuanglah ya, Bu, untuk anak-anak berdua. Jangan larut terus, Bu. Ya, mari pada saat kita juga ada kegiatan, Ibu tetap datang ya, Bu, ya. Ya, di PWKI supaya Ibu juga dikuatkan melalui kegiatan-kegiatan kita sehingga tidak larut, ya. Jadi buat anak kami berdua juga, ya, tetap kuat ya. Anak kami berdua tetap kuat, tetap dukung juga Mama, ya, tentu ya cepat selesai kuliahnya dan sebagainya, dan apa yang bisa dibantu. Kami yakin ketika Tuhan mengambil bertindak, Dia juga menyertai keluarga ini. Dia tidak akan meninggalkan keluarga ini. Ya, itu adalah satu jaminan yang pasti buat keluarga ini, ya. Jadi tetaplah kuat ya Edaku, ya. Ya, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menguatkan dan menyertai keluarga ini, asal tetap Eda bergantung dan mengandalkan Tuhan, ya, ke depan. Dan kami menyampaikan kepada Ibu dari diakonnya, ya, DPC PWKI Kabupaten Bengkalis. Kami tahu pada saat ini Edaku lagi bergabung bersama kedua menlu ini. Kami juga merasakan betapa sedihnya hati Eda pada saat ini. Tetapi seperti yang disampaikan kedua kita tadi, bahwa semua kita akan kembali kepada pencipta kita. Kami dari PWKI Kabupaten Bengkalis menyatakan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Ya Eda, ya, udah dikuatkan sama ketua kita tadi. Nanti kalau misalnya ada lagi kegiatan kita yang kita laksanakan, kami harap Eda tetap juga hadir. Ya Eda, di sini ada sebagai anggaran yang kita sendiri juga yang menyepakatinya, ya, dari kita, untuk kita, oleh kita. Terimalah ini Edaku dengan senang hati. Semoga jadi berkat untuk Eda dan keluarga Eda, ya. Jadi sahabat kita saudara ST Maranatha asa masuk berita amangnya. Buat ST Maranatha nasihat Kopilapi asa masuk. Masuk
yang terbaik terindah ya dah. Sabar ya dah. Sabar. Eda harus sehat. Aira harus sehat ya dah. Harus sehat dah ya. Jangan sabar ya dah. Ya, pasti bisa kita lewati ya Mas dah. Kayak mimpi dah Mas. Kayak apa ini gagahnya. Roh kami isol siang doa sauta muna stem maranatha ima sialan nadu kami wakabut niroha di palmoding ni amanata wolongyo. Jadi pemaharonami jala nabudari atau rohani matukan pasaton hata tugar-tugar studio tutulenan roh kami di bagasan ya Arianoto lau favor katon amanat apa bolongyo molo amanat apa bolongyo ngasonang bebana disuruh asonangani sian keluarga asa tulus matong rohamuna di dalam paborhat babao ade. Jadi Tuhan tama nama ngalion abulahul rohamuna nama ngalion sagudur di sitaunon parbinoto rotuhata di sitaunon jala kos rohamuna saya nadongan itu rohamuna sini si tahun nadu pukul saya giat matu doaka duluannya hari siap kita nama pengasal muta pas dua tatu tuhani saya di pasar ma angka silas diroha 7 luanon tu keluarga terlalu bima untuk beri kami yang berdua kebanggaan bapak adalah kalian berdua kebanggaan mama juga kalian berdua kekasih mama sudah berangkat kekasihnya tinggal kalian berdua papa pun kekasih kalian sudah menuju rumah bapak di surga jadi artinya wujudkanlah apa yang dicita-citakan bapak untuk kalian berdua dan itu juga cita-cita mama biar mama ini tambah semangat dia nanti bangga dia mempunyai kalian berdua kebanggaan mama ini hanya kalian berdua dan juga dari seluruh ini dari Dongas Sauta datang hari ini menyampaikan berduka cita yang sedalam-dalamnya Tuhanlah yang memberkati perjalanan acara kita hari ini sampai selesai nanti kita antarkan Bapak ini ke peristirahatannya yang terakhir. Di sini dari Dongas Sauta sesuai anggaran dasar kita telah mengumpulkan anggaran kita dari seluruh warga Dongas Sauta. Jadi kita ada 75 keluarga di STM Maranatha dan itu sudah terkumpul semua. Berapapun itulah yang bisa kita berikan dari Dongas Sauta. Di samping kami juga akan memberikan dampak pribadi, yaitu jadi marguguma kamu di Sitaunono Tuhanlah yang memberkati.
kali untuk proseduri supaya selalu nama Pak kita asa terbaik acara. Dila salutna buat semua kali untuk proseduri asa terbaik ima satu ketua togar dari memang mengawe tong pasar kami ketua togar dari tikor dalam pemurhaton ini waktu kita tuh ingat para dari sotok kinani perlu tong roh kami seumur 10 kali nah terus mendukung memberikan semangat kepada Inang dan anak-anak kami semua tetap kuat tetap bersemangat karena kematian Bapak ini sudah rencana Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghalanginya dan kita hanya bisa bersyukur. Tapi kita percaya di balik ini semua ada rencana Tuhan yang terbaik. Mari kita tetap jalani hidup kita dengan penuh semangat, jangan mendidik, ya, jangan menyerah, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita semua. Jadi di hari kami pun sekali itu pun sedih. Sebagian manian dengan terlalu ini bol tapi bima terapu alhamdulillah terlalu itu semua keluarga yang ditinggalkan. Jadi semua ini kita bisa juga kita bagaimana kesian guru dan kita salah. Saya buat di semua proses mulai. Iya, mobil polisi orang Rusia dalam gereja 1969 1963 kalau tidak ada yang mau keluar. Ya. Kau bersamaku.
kerajaan Gaya Manguru. betul lah. Mulai hati mandi Tuhan, mulai hati mandi perkumuatan di bakasan salero. Mulai siang nabu dari saat salero, uberi kami dos tahimu. Asa balik termana bagabi itu mata kusterwa. Hari mu nama gabe nama doa tubuh uberi kami dos tahimu lah nama si Paululuan. Madudu. Saya terwiguran dia mata raja dan nata suri pada lumu bibihamuna raja di doa sahutaname. Mulu tu pedison hami ni dalam pengapuh tu beri nami. Mulu tu ngadong. Di Pangalaka, di Pakatayon ni. Beri nami di ujudi nguluna, di Tikion, hami siya tulama, mangido gomos tuhamuna, asa buah kamu di tanyang muna, di tanyata, ima di pahupunami do berita tumi butara puluhana. Akar raja nami, akar raja buah raja di dong sahutan lumudi raja namang buru nami. Saha-saha isu lumen na saha matpote yang tigaras. Alah saha madindo to pa aku tuhamu na saluna. Raja namang buru nami lumudi di raja sahutan. Suliman kita horas-horas. Madudu. Saha-saha. Dingkat kukujur mah tulung target tu dia musik. Buru nami doh apa pun nami saluna mangalaka. Satu sima dapotan pasaulian. Tinahung wartio binait po pungatan nung asaha dulata di boga sa pabus daw sa saha may tagabihan dala to parorasa tarsongoni mahata siyan hami pangapuan akaraja namang guru siduk buti mahami 7 sabut diberi munai mana butuh akan uli naring kami terlumu beli pinokor ni damang na bostang jerubat tak langsung ini nang 7 nama di pasar tamu di boru muna lagi mau menunjukkan di boru muna gabi mabay siling gumi di mohok nyari mabay las nida di ngali nyari teman-teman nami maraja namiri atau pangapuh siap kami asal tentu main na duhur kyo main na lote atau pas-paso na pinasahat mula di kami saya unang mamuba saya unang mamosek di dook si dua-dua asa harus di kota Duma tu sisa pengenawalu ibaji itu yang mengalilit di hutang malu-malu kata pasu-pasu nang pinasahat mula di kami amang raja inang sorry pada wapu kami may hot mar tongani jauh sa sahat masulu sahat madirodang ni hula sahat mahita sa luna liling mangulu jala totong ma tira mo di Tuhan so mali mga tapakapos sa kami raja namin pasatan matuhan mula Jeng malutugotan yang mahita karya ngobor wala takasi botuho silon nami arat siya tahun nami na sumartu ngulit waktu panggori atau ngalih Tuhan ni lapor hak maham beri nami nganak para dia nak persatu kinani postur pa nami tuho ala jahuwa di boru nami do di pahupu nami na tiningil honna asal leon tugu-tugu di sakoy kaporsyon na mangul tu ibana atau linasikop akabulaw nami alay bulu asilot kolang ni Roham nang nasiyasikop siya kami ganuk marasal-dasal atau alay tuwar ramo di mahami sa loob na dino kundi kalau kami tongan jauh ni pengen nami puru nami pahupu nami komatok na mangiring-iring kami sa loob na sa hatut namin nami namang do kami alay Tuhan di raporsyon namin di bagasan buwan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin di bagasan buwan anakmu Tuhan Yesus Kristus kami martangya Tuhan amin oras mahit oras doa dan harapan kami Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Ibu Esther, kepada Siska dan Sesi dalam menjalani kehidupan ini dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kekuatan dan pengharapan kami sampaikan buat keluarga sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk pendeta ketika melakukan ibadah penghiburan pertama yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan bahwa jangan berlarut-larut dalam kesedihan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Artinya mengatakan bahwa apa yang Tuhan telah buat adalah yang terbaik karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Jadi kalau
kita dengar Ibu Esther mengatakan bahwa Tuhan memberikan atau Tuhan sayang kepada Bapak, tapi tidak sayang kepada Ibu Esther dan anak-anak. Justru disinilah Rasul Paulus mengingatkan bahwa Filipi 1 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya bahwa Tuhan merancangkan baik hidup maupun mati kita adalah yang terbaik. Tinggal bagaimana kita melakukan kehidupan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, agar ketika kita menjalani kehidupan ini, bahkan sekalipun kematian, kita tetap berada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Bu Esther, Siska dan Sesi tetap menatap kepada pengharapan kepada Tuhan. Kehadiran kami, baik keluarga, baik jemaat yang hadir, adalah kehadiran Tuhan secara nyata di dalam kehidupan keluarga. Serahkanlah segala pengharapan kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya ibu, anak-anak terkasih akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Keluarga yang terkasih, saudara yang berbadi, Dari gereja dulu. Dari gereja dulu. saya silakan menyampaikan secara pribadi. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 214, bait pertama dan yang ketiga. ayatnya yang 15 sampai 17 yang menjadi nats pembimbing di dalam ibadah kita pada saat ini menyatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jemaat Tuhan, terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yang pada saat ini dibacakan dari surat 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban
dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara sidang perkabungan dan keluarga yang berduka cita di tempat ini, saya mengawali perenungan di dalam ibadah penglepasan pada saat ini mengajak Bapak Ibu melihat telapak tangan masing-masing. Kalau kita mau memperhatikan secara benar, kita bisa melihat bahwa di setiap telapak tangan manusia ada garisan yang seakan-akan membentuk huruf M, kanan dan kiri. Kalau menurut Alkisah dikatakan M dan M yang ada di telapak kanan dan kiri itu menyatakan kata memento mori. Kalau dalam bahasa Latin artinya ingatlah akan hari kematianmu. Cerita ini sebenarnya diawali dari kisah tentara-tentara Romawi yang ketika mereka menang dalam berperang, maka pemimpin atau panglimanya itu biasanya akan diarak keliling kota. Tetapi ketika sang panglima dielu-elukan karena kemenangan, di belakang panglima pasti akan ditempatkan seorang budak yang akan terus membisikkan, meneriakkan memento mori. Itu bisa mengingatkan panglimanya bahwa sehebat apapun, semasyhur apapun, sesukses apapun kita hidup dalam dunia ini, ingatlah akan hari kematian. Itu artinya setiap manusia akan menuju kepada hari kematian. Namun ketika kita bicara tentang memento mori, maka kemudian ada pertanyaan yang harus kita renungkan. Kalau saat dan waktu kita sudah tiba, pertanyaan pertama yang direnungkan, sudah siapkah kita? Pertanyaan kedua yang harus kita renungkan, apa reaksi Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan kita di hari kematian kita? Apakah Tuhan Yesus langsung, wah, anak yang kukasihi, yang telah memelihara imannya sudah kembali pulang? Atau jangan-jangan Tuhan Yesus malah bilang, ini anak nakal ini selama hidup gak pernah ke gereja nih? Coba renungkan bersama. Ketika memento mori itu diingatkan dalam hidup kita, apakah kita sudah siap? Rasul Paulus dalam pembacaan kita, dia menuliskan kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata, waktuku sebentar lagi, hari kematianku sudah ada di hadapanku. Karena apa? Selama Paulus menjadi Rasul Kristus, banyak sekali hal-hal yang sudah mendekatkan dia kepada kematian. Baik itu dalam penjara, baik itu disiksa, baik itu dia mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan ketika dia menjadi Rasul Kristus. Tetapi dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius, dia berkata demikian, mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Di ayat ke-7, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Karena itu Tuhan Yesus sudah menyediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota keselamatan dalam diri Paulus. Sehingga ketika dia harus berhadapan dengan memento mori itu, kematian di hadapannya, dia sudah tidak ragu lagi. Dia yakin Tuhan Yesus akan menyambutnya dengan penuh sukacita, karena dia sudah mengisi hidupnya, memelihara imannya sampai garis akhirnya. Bapak terkasih, kita ketika saat ini sudah berhadapan dengan Yesus muka dengan muka, dia sudah bilang, Tuhan Yesus, saya sudah memelihara iman. Kenapa saya bisa sampaikan demikian? Karena 1,5 tahun saya menjadi pendeta di GPG Bukit Zaitun Duri. Bapak terkasih, kita rajin pergi ke gereja setiap hari Minggu. Bahkan sekalipun Ibu Esther sakit, seperti yang saya sampaikan dalam ibadah penghiburan, tanggal 24 November, seminggu sebelum beliau harus dirawat di rumah sakit,
beliau datang ke gereja sendiri. Semua jemaat disalami satu persatu. Bahkan beliau ikut berjoget karena ada panitia hari raya gerejawi yang sedang mencari dana, dan beliau memberikan kepada panitia, dan beliau ikut berjoget lagu rohani. Dan itu saat terakhir saya melihat beliau dalam keadaan sadar atau dalam keadaan. Jadi saat ini saya yakin Bapak terkasih sudah siap. Bapak terkasih sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, aku sudah memelihara imanku. Dan saat ini yang menjadi pembelajaran bagi Ibu Esther, Siska dan Sesi, bahkan kita semua. Apakah ketika nanti memento mori dihadapkan kepada kita, ketika kita Tuhan bilang, kamu sebentar lagi mencapai garis akhir, apakah kita bisa bilang, Tuhan, saya siap. Tuhan, saya sudah memelihara iman. Tuhan, saya siap berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Saya yakin sekalipun umur kita sudah di atas 60, bahkan juga ada yang 70, kalau ditanya sudah siap mati, belum Bu Pendeta. Masih banyak tanggungan saya. Anak saya ada satu lagi belum nikah. Anak saya, cucu saya, dan lain sebagainya. Kita akan bilang, saya belum siap. Tetapi mau tidak mau waktu kita akan mencapai ke situ. Karena itu ketika memento mori sudah dihadapkan di mata kita masing-masing, maka biarlah kita bisa memelihara iman kita sebaik-baiknya. Peristiwa duka cita, peristiwa kematian menjadi pengingat bagi kita semua yang masih hidup. Peliharalah iman, karena waktunya kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita masing-masing. Kita ini sudah pegang nomor antrian masing-masing. Setelah Bapak terkasih, ada orang-orang, karena tadi saya dengar juga di Sebanga ada yang juga meninggal, begitu ya. Saya sudah bilang, kita semua sudah megang ya nomor antrian nomor urut kita masing-masing. Kalau kata orang Manado, ya kebetulan saya orang Manado, kalau nggak mau cepat dipanggil Tuhan, pongo lah, jadi orang budak, ya. Karena kalau orang budak ketika dipanggil Tuhan dia tidak dengar. Tetapi mau dia pongo, mau dia tidak bisa dengar sekalipun, kalau Tuhan sudah panggil, disitulah kita akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya, sudah siapkah kita? Dan apa yang Tuhan Yesus akan bilang? Apakah Tuhan Yesus akan menyambut, ini anakku yang setia, dia sudah pulang kembali ke rumah? Atau Tuhan Yesus justru bilang, aduh nak, semasa hidupmu nak, kamu nakal, kamu tidak dengar, kamu jarang ke gereja, kamu tidak pernah berdoa, kamu tidak pernah baca Alkitab. Keteladanan Bapak terkasih kita yang sudah memelihara imannya sampai garis akhir, teruskan itu. Ya, Bu Esther, Siska dan Sesi dan seluruh keluarga, lanjutkan itu. Jangan pernah karena duka cita kemudian tidak mau datang ke persekutuan, tidak mau datang beribadah, tapi semakin dekatlah kepada Tuhan. Karena apa yang diteladankan oleh Bapak terkasih kita, itulah yang kita lanjutkan, itulah yang kita teruskan. Sehingga pada saatnya nanti dalam kehidupan yang abadi, Ibu Esther, Siska dan Sesi akan kembali dipertemukan oleh Bapak terkasih dalam kemuliaan surgawi. Kalau kita tidak pelihara iman, maka kita tidak akan berjumpa di dalam kemuliaan surga. Tetapi kalau kita memelihara iman, maka mahkota keselamatan, mahkota kebenaran, mahkota hidup yang kekal telah disediakan bagi kita yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pengelepasan boleh kami lakukan dengan penyertaan Tuhan. Karena itu ya Bapak, pada saat ini kami akan melanjutkan pelayanan kami, ibadah kami menuju ke tempat pemakaman. Karena itu Tuhan berkati perjalanan kami, ringan dari belakang, berkati setiap kendaraan yang kami gunakan Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, sehingga ketika kami tiba di tempat pemakaman, kami boleh menghantarkan Bapak terkasih kami yang kami sebut dengan hormat almarhum Bapak Dohama Simanungkalit dengan aman, dengan nyaman, dan Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cium terakhir ayo. Sampai ke pendeta ayo. Baptis, selamat jalan Baptis, saya. Lihat kami dari surga.
Dengan mulia nabi, kamu cukup TV ditutup. Ini dikeluarkan aja. Tutup setengah aja. Tunggu dulu sebentar. Jalan pakai. Tangannya. Udah. Udah kakak, dedek, kakak. Udah tenang kakinya. Udah. Oh, belum. Udah. Dana udah pas. Sebut dengan hormat Bapak Doharma Simanungkalit. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 282.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita yang dengan hormat kami sebutkan namanya, almarhum Bapak Doharma Simanungkalit. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kidung Jemaat 202 baitnya yang pertama. Telah berkenan memanggil kepadanya saudara kita almarhum Bapak Doharma Simanungkalit yang sekarang kita akan segera memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia, oleh sebab itu yang dari tanah akan kembali kepada tanah. Namun kita memakamkan jenazahnya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian, khususnya bagi keluarga yang berduka pada saat ini, mulai dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.